wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Aidul Ali Rofi Al Munawir dari Universitas Islam Negeri Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Politik angkatan 2024 kelas 1C dengan NIM 124110210303009. Di sini saya ingin membuat video tentang sejarah perkembangan ejaan di Indonesia, yaitu ejaan pembaharuan, ejaan melindo, dan ejaan baru untuk melengkapi UTS Bahasa Indonesia semester 1. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu ejaan terlebih dahulu kepada teman-teman agar lebih mudah dimengerti. Ejaan sendiri itu adalah cara pelafalan dan cara penulisan seperti tanda baca, kata, dan kalimat dalam bentuk tulisan. Ejaan yang berlaku di Indonesia telah banyak mengalami perubahan dan perkembangan. Perkembangan yang terjadi di Indonesia yaitu dimulai dari ejaan Van Ophusen hingga PUEB atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang digunakan sekarang ini. Di sini saya akan membahas fokus tentang ejaan pembaruan, ejaan melindo, dan ejaan baru. Perkembangan ejaan yang akan saya bahas di sini yang pertama yaitu adalah ejaan pembaharuan. Ejaan pembaharuan ini sebenarnya urung diresmikan, namun diperkirakan menjadi pemantik awal diberlakukannya EYD tahun 1972. Ejaan pembaharuan ini awalnya direncanakan untuk memperbarui ejaan Republik yang dilandasi oleh rasa prihatin Menteri Muhammad Yamin akan kondisi bahasa Indonesia yang belum memiliki kejatian. Perencanaan tentang ejaan ini diawali dengan diadakannya Kongres Bahasa Indonesia kedua di Medan. Selanjutnya dibentuklah panitia oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan pada tanggal 19 Juli 1956 dengan diperkuat oleh surat keputusan tanggal 19 Juli 1956 nomor 44876 Ciri khas pada ejaan pembaharuan ini yaitu adalah yang pertama gabungan konsonan NG atau eng, kemudian gabungan konsonan NJ, kemudian gabungan konsonan SJ, dan gabungan vokal AI, AU, dan OI menjadi I, AU, dan OI. Kemudian ejaan yang kedua yaitu adalah ejaan melindo yang merupakan singkatan dari Melayu dan Indonesia. Dari namanya sendiri, ejaan melindo ini merupakan bentuk penggabungan antara aturan penggunaan huruf Latin di Indonesia dan aturan penggunaan huruf Latin oleh Persekutuan Tanah Melayu. Hal ini diawali oleh peristiwa Kongres Bahasa Indonesia kedua di Medan yang dihadiri oleh delegasi Malaysia. Kedua pemerintah Indonesia dan Malaysia menandatangani kesepakatan untuk merumuskan aturan ejaan yang dapat dipakai bersama pada tahun 1959. Akan tetapi, karena terjadi masalah politik antara Indonesia dan Malaysia, pemikiran tentang rumusan ejaan melindo ini tidak dapat dilaksanakan. Ejaan melindo sendiri dapat dikenali dengan 6 ciri khas tersendiri, yaitu yang pertama, gabungan konsonan TJ yang kemudian diganti dengan huruf C. Selanjutnya gabungan konsonan NJ yang diganti dengan huruf NC. Kemudian konsonan NY yang ditulis dengan huruf baru, gabungan SY, gabungan NG yang menjadi eng, diftong oi seperti pada kata koboi yang ditulis menjadi koboi menggunakan Y. Kemudian perkembangan ejaan yang ketiga yang akan saya jelaskan yaitu adalah ejaan baru. Ejaan baru ini bermula dari Lembaga Bahasa dan Kesusastraan yang menyusun program pembakuan bahasa Indonesia secara menyeluruh. Program ini dijalankan oleh Panitia Ejaan Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Program tersebut berisi konsep ejaan yang menjadi awal dari lahirnya ejaan yang disempurnakan atau EYD. Ejaan baru ini
diresmikan dalam Surat Keputusan tanggal 19 September 1967 nomor 062/1967. Sekian video yang dapat saya buat, semoga menambah wawasan kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.